Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Faidullah Al-Husaini dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Farido Fuad MPD. Materi yang pertama adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perlu dipahami sejarah perjuangan bangsa untuk membentuk negara yang berlandaskan kebersamaan untuk menyejahterakan bangsa, di samping berfungsi memahami Pancasila secara utuh dan lengkap. Dua, sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun persis. Perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya, tidak hanya melalui pendekatan politik, akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Materi yang kedua adalah identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yang pertama identitas dan yang kedua nasional. Satu kata identitas berasal dari bahasa Inggris yang memiliki pengertian harfiah, ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kesimpulan, kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Materi yang ketiga adalah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang selanjutnya, sumber sosiologi dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, politik merupakan kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan, khususnya dalam bidang hukum, mengenai hukum yang akan berjalan. Dan yang kedua, sosiologis. Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi masyarakat dalam berbagai aspek. Dan yang kelima adalah konsep dan urgensi harmoni kewajiban, hak negara, dan hak warga negara. Hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak. Apa itu hak? Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Dan kesimpulan materi yang keenam adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pertama, sumber historis. Sumber historis, secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau dalam kurung Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Sumber sosiologis, munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Dan sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945. Materi selanjutnya adalah konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Kalau digabungkan menjadi pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Materi selanjutnya adalah konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan ini memiliki unsur-unsur yang antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggara, bagi kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Mengenai konsep dari wawasan Nusantara ialah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Lanjut, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk tantangan, gangguan, ancaman maupun hambatan yang datang dari luar ataupun dari dalam. Materi selanjutnya adalah mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Di materi ini kami ingin membahas dasar-dasar ketahanan nasional. Yang pertama adalah asas mawas ke dalam dan keluar. Dan yang kedua, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Dan yang keempat adalah asas kekeluargaan. Dan materi yang terakhir adalah anti korupsi. Dan Abdul pernah berkata, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan sistem tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Sekian dan terima kasih. Saya Alif ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat, beliau Bapak Farido Fuad MPD, yang semoga beliau selalu diberikan keberkahan dalam hidup beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.